Bab 1521 Batas Maksimum. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Karena keberadaan di balik kesulitanku begitu kuat, mengapa tidak membunuhku secara langsung? Bukankah ini menghasilkan 100? Mengapa melakukan begitu banyak hal? Jika kamu bertanya siapa di dunia ini yang paling ingin menyingkirkanmu, itu pasti yang pertama. Li Huoyu menjawab, tetapi masalahnya adalah ia tidak dapat melakukannya. Mengapa? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya, karena sangat kuat, mengapa ia tidak bisa membunuhku? Hukum pesawat, kehendak bumi, dan apa yang ada di tubuhmu. Singkatnya, begitu ia mengambil alih tangannya sendiri, itu akan sepenuhnya melanggar aturan. Li Huoyu berkata, pada saat itu, serangan yang akan dideritanya tidak hanya datang darimu. Sebenarnya, sama dengan situasimu. Padaku, maksudmu Eye of Insight? Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak. Termasuk Eye of Insight, termasuk kamu, dan yang lainnya, berada dalam keadaan terbatas, kata Li Huoyu. Maksudmu? Mata Fang Yu berbinar. Apakah ini sulit untuk dimengerti? Itu sama dengan alasan aku baru saja mengatakan bahwa dia tidak berani melakukannya sendiri. Li Huoyu berkata perlahan, mata wawasan, tubuh roh Dao, Del. Alasan pembatasan aktif kekuatan adalah untuk menghindari serangan balik dari hukum pesawat, kehendak bumi, Del. Karena, ketika semua yang ada di dalam dirimu tidak dibatasi, kamu ada di pesawat ini, kamu telah sangat melanggar peraturan. Selain menderita berbagai serangan balasan, kamu harus dikeluarkan dari sini, kata Li Huoyu. Mata Fang Yu membelalak saat mendengarkan kata-kata Li Huoyu. Li Huoyu artinya, kekuatannya saat ini masih sangat terbatas. Setelah dilepaskan sepenuhnya, dia tidak bisa lagi tinggal di bumi. Dengan kata lain, kekuatan aslinya sebenarnya sudah bisa melambung tinggi. Tapi wilayahnya, mengapa dia selalu berada dalam masa pemurnian Qi? Bagian dari pembatasan ini karena terlalu kuat, sehingga harus dibatasi sedikit lebih lemah agar terhindar dari pencarian ganda antara hukum pesawat dan kehendak bumi. Li Huoyu berkata sambil menghela napas, apa yang aku katakan hari ini ada terlalu banyak, sungguh tidak bisa berkata apa-apa lagi. Adapun Fang Yu, kepalanya sudah meledak saat ini. Baginya, apa yang dikatakan Li Huoyu, setara dengan menjawab keraguan terakhirnya yang berlangsung selama ribuan tahun. Mengapa tetap berada dalam masa pemurnian? Karena terlalu kuat, saya hanya bisa bertahan dalam periode pemurnian Qi untuk menghindari hukum pesawat dan kehendak bumi. Inilah alasan mengapa dia tidak mampu menembus periode pemurnian Qi. Fang Yu tercengang saat itu juga, tidak lagi memikirkan dilema yang ada di hadapannya. Ribuan pikiran membanjiri hatiku, dan berbagai perasaan bercampur aduk di hatiku. Selama bertahun-tahun, dia terus menerobos alam ini selama periode pemurnian Qi hingga dia menembus 10.000 lapisan, tetapi dia masih tidak dapat menyentuh periode pembangunan fondasi. Dalam 2000 tahun pertama, dia masih memiliki harapan untuk menembus periode pemurnian Qi. Tetapi kemudian, semakin sedikit harapan, hingga sekarang dia telah mencapai titik di mana dia tidak peduli. Namun keraguan selalu ada di hati Fang Yu. Mengapa dia satu-satunya yang belum menembus periode pemurnian Qi, namun dia abadi dan memiliki umur yang bahkan dia tidak memiliki kekuatan untuk melewati periode kesengsaraan. Hari ini, Li Huoyu akhirnya memberi penjelasan pada Fang Yu. Alasan mengapa dia tetap berada dalam periode pemurnian Qi, adalah karena dia terlalu kuat. Ia begitu kuat sehingga perlu menghindari kehendak bumi dan hukum pesawat agar bisa tetap berada di bumi. Tapi kenapa, biksu lain bisa naik dengan bebas, tapi dia harus dibatasi pada periode pemurnian Qi dan terus tinggal di bumi. Begitu keraguan ini muncul, Fang Yu teringat apa yang dikatakan guru Dao Tian kepadanya. Xiao Yu, kamu memiliki bakat terbaik dalam berkultivasi, tapi sayangnya aku terlambat menyadarinya. Ini adalah kesalahan sebagai seorang guru. Jika kamu seperti biksu biasa, sekarang kamu sudah melonjak. Saat itu, Fang Yu tidak mengerti kata-kata Dao Tian. Tapi sekarang, dipadukan dengan apa yang dikatakan Li Huoyu, dia akhirnya mengerti. Ternyata, dia sudah memiliki kekuatan untuk naik. Hanya saja beberapa orang tidak ingin dia melambung begitu cepat, mereka telah menetapkan banyak batasan padanya. Dan orang ini harus menjadi orang yang selalu memberinya sesuatu. Biarkan aku tinggal di bumi untuk waktu yang lama dan tidak naik, tetapi berbagai hal legendaris terus-menerus diserahkan ke tanganku. Mata Fang Yu berkedip,
memikirkan perubahan luar biasa di dunia dalam 2 tahun terakhir. Energi spiritual dihidupkan kembali, ras asing bangkit, dan berbagai makhluk purba menunjukkan tanda-tanda kemunculannya. Semua ini menegaskan terjadinya suatu peristiwa penting tertentu. Sebelumnya, dia mengira kebangkitan ras alien sudah menjadi hal terbesar, dan itu merupakan pukulan telak bagi umat manusia. Namun kini tampaknya tidak demikian. Karena ras alien, Fang Yu sangat mudah untuk dihadapi, dan tidak cukup bagi orang tersebut untuk terus-menerus mengirimkan berbagai senjata ajaib yang kuat kepada Fang Yu. Apa yang orang itu ingin agar dilakukan Fang Yu, pasti merupakan hal yang lebih sulit. Seperti yang dikatakan Dao Tian sebelumnya, lawannya jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Fang Yu. Mungkin bahkan keinginan pengadilan suci bukanlah tujuan akhir. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya. Memikirkan hal ini, dia menjadi sangat tenang. Keraguan yang berlangsung selama hampir 5.000 tahun telah terjawab, namun suasana hatinya tidak banyak berubah. Karena keraguan terbesar masih ada. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh orang yang bersembunyi di balik layar untuk dilakukan oleh Fang Yu, dan kapan pembatasan yang dikenakan pada Fang Yu akan dicabut sepenuhnya? Guru, membaca www.ukansu.com. Pertama-tama Anda harus memikirkan cara untuk menerobos kesulitan di depan Anda. Crycolters berkata, semua yang ingin kamu ketahui. Menurutku tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk mendapatkan jawabannya. Itu benar, mata Fang Yu basah kuyup, dan pikirannya kembali ke dunia nyata. Tidak ada masalah dengan kata-kata Chillingters. Sekarang, tidak perlu memikirkannya lagi. Karena selama periode waktu ini, Fang Yu memang dapat dengan jelas merasakan bahwa dia mendapatkan lebih banyak informasi, dan dia tidak lagi bodoh seperti sebelumnya. Li Huoyu dan Cryogenikters semakin sering berbicara. Ini pertanda baik. Jelas sekali, keberadaan itu secara bertahap melepaskan pembatasan, perlahan-lahan memberitahu Fang Yu lebih banyak informasi. Oleh karena itu, Fang Yu tidak perlu menjadi tidak sabar, cepat atau lambat dia akan mengetahui segalanya. Kembali ke kesulitan di depan Anda. Aturan yang dibuat sendiri, memang cukup kuat, tidak ada kekurangan yang ditemukan. Fang Yu menatap kota kuno di depannya, dengan hati-hati menatap setiap aturan yang ada. Faktanya, tidak banyak undang-undang di seluruh dunia. Yang terlihat jelas, hanya kekuatan hukum ruang angkasa. Tidak ada gunanya memotongnya dengan Eye of Insight, itu bisa diperbaiki tanpa batas. Fang Yu mengerutkan kening. Dilema loop tak terbatas memang menjadi masalah sulit bagi Fang Yu. Lebih penting lagi, dia tidak tahu seberapa cepat waktunya di sini dibandingkan dengan dunia luar. Tahun lalu dicuri di Far North, yang merupakan pelajaran besar. Kali ini, kamu harus menemukan cara untuk keluar dari sini secepat mungkin. Eye of Insight tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya menghancurkan ruang ini secara langsung dengan kekerasan, tidak ada gunanya. Ruang itu bisa diperbaiki sendiri. Fang Yu melihat sekeliling, mengerutkan kening dan mengencangkan. Namun semakin cemas, semakin kacau fungsi otaknya. Anda harus tenang sebelum dapat menemukan solusi. Fang Yu berpikir sejenak, hanya bermeditasi di tempat dan menutup matanya. Tanpa menggunakan mata wawasan, gunakan kesadaran ilahi untuk menjelajahi seluruh ruang dan menemukan kekurangan. Saat ini, barat daya, kawasan hutan bakau. Berdasarkan informasi yang diberikan permaisuri, Chang Yu langsung menemukannya di bawah pohon yang menghasilkan buah suci tersebut. Tidak ada makhluk di sekitarnya, dan suasananya sangat sunyi. Untuk mendapatkan buah keramat tersebut, Chang Yu hanya perlu melompat sedikit untuk memetik buah keramat yang tumbuh dari pohon mati di hadapannya. Tidak ada situasi berbahaya yang dia harapkan. Ada begitu banyak hutan bakau sehingga Anda bahkan tidak dapat melihat seekor burung pun. Ini seperti telah dibersihkan sebelumnya. Chang Yu menatap buah suci di dahan, menendang dan melompat. Kemudian, ambil buah suci itu dengan tangan kanannya dan tarik ke bawah. Retakan, dengan suara lembut, dia melepas buah suci itu dan memegangnya di tangannya. Seluruh proses dilakukan sekaligus, sangat keren. Engah, Chang Yu jatuh ke tanah lagi, melihat buah suci berkulit merah di tangannya, masih ada keheranan di matanya. Apakah sesederhana itu? Mendapatkan buah suci dengan mudah adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan. Ratu, Chang Yu menatap ke langit, matanya berkedip. Tentu saja dia tahu alasannya. Namun, semakin permaisuri ingin membiarkannya duduk kokoh di mahkota, semakin dia menjadi bingung.
Ia selalu merasa ketika ia benar-benar menjadi pangeran, sesuatu yang besar akan terjadi. Saat itu, hidupnya akan rapuh seperti kertas. Chang Yu berdiri diam, wajahnya berubah. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk kembali ke wilayahnya. Dadada, tapi saat ini, terdengar suara langkah kaki. Wajah Chang Yu berubah, dan dia berbalik untuk melihat ke arah sumber suara. Seorang pemuda tampan berambut hitam dan berjilbab berjalan keluar dari balik pohon bakau. Selain penampilannya yang sangat tampan, mata Chang Yu yang paling, adalah mata pria. Di mata orang ini, seolah berisi bintang, bersinar terang. Hanya saling memandang, jantung mulai berdetak lebih cepat dan merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Chang Yu memandang pria ini dengan firasat yang tidak diketahui di dalam hatinya. Dan pemuda itu, dengan senyuman di wajahnya, menatap lurus ke arah buah suci berkulit merah di tangan Chang Yu. Sejujurnya, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nama saya. Namun pada momen seperti ini, saya masih bersedia memperkenalkan diri. Pria itu memandang Chang Yu dan tersenyum, nama saya Zutian, datang hari ini. Ingin mendapatkan buah di tanganmu. Kamu menyebutnya buah suci kan? Benar saja, saya datang untuk mengambil buah suci. Wajah Chang Yu berubah, dan jantungnya berdetak sangat kencang. Meski namanya Zutian, dia baru pertama kali mendengarnya. Namun tekanan yang dikeluarkan pria ini membuatnya sedikit tak tertahankan. Siapa pria ini? Mengapa dia ingin memperjuangkan buah suci? Dari luar, dia juga bukan alien. Chang Yu merasa ngeri dan panik untuk beberapa saat. Permaisuri membuka jalan baginya, dia bisa kembali selama dia mendapatkan buah suci. Pernahkah Anda berpikir, seorang leluhur akan terbunuh di tengah jalan, ingin bersaing memperebutkan buah suci di tangannya? Jika buah suci ini hilang, permaisuri harus menghukumnya dengan berat. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Chang Yu bingung dan segera mencoba menghubungi Fang Yu. Namun, dia mencoba beberapa kali berturut-turut dan gagal menghubungi Fang Yu. Fang Yu tidak menanggapi sama sekali. Menjangkau dan menepuk seekor semut sampai mati adalah tindakan devaluasi bagi saya. Zutian memandang Chang Yu, dengan rasa jijik dan jijik yang cukup jelas di matanya, dan berkata, oleh karena itu, aku bisa melepaskan hidupku, mengambil inisiatif untuk menyerahkannya kepadamu. Buahnya, apakah kamu ingin melawan dinasti Shanhai kita? Chang Yu mengertakkan gigi dan berteriak dengan berani. Dinasti Shanhai, organisasi yang didirikan oleh sekelompok makhluk tingkat rendah berani mengklaim sebagai dinasti. Benar-benar tidak tahu malu. Zutian mencibir dan langsung mengulurkan tangan kanannya. Bas, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba muncul. Ledakan, dada Chang Yu merosot, mengeluarkan seteguk darah, dan tubuhnya jatuh secara horizontal. Engah, Chang Yu menyemprotkan seteguk besar darah bercampur dengan potongan organ dalam, dan cahaya giok jiwa di dahinya bersinar. Sejumlah besar kekuatan giok jiwa mengalir ke area dada dan dengan cepat pulih dari cederanya. Tapi Chang Yu tidak bisa lagi menangkap buah suci berkulit merah itu, dan dia masih jatuh ke tanah di kejauhan. Dadada, Zutian berjalan perlahan menuju buah suci itu, menatap buah suci itu dengan matanya yang berbinar seperti bintang. Buah suci itu melayang dan muncul di hadapannya. Kamu harus mengumpulkan 6 buah ini, membosankan sekali. Zutian tampak menghina, mengangkat tangan kanannya dan memegangnya. Chang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Zutian di depan, giginya yang penuh darah terkatup rapat. Kekuatan pria di depannya ini, terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bertahan. Siapa kamu, sebenarnya? Chang Yu bertanya dengan susah payah. Saya baru saja memperkenalkan diri, dan saya Zutian. Senyuman jahat terlihat dari sudut mulut Zutian, dan dia mengangkat pandangannya untuk melihat ke arah Chang Yu. Chang Yu kaget. Segera, energi lavender menyelimuti tubuhnya. Apa? Chang Yu merasa seperti sedang ditaruh di atas kompor, rasa sakitnya membakar. Rasa sakit ini menyakitkan dari luar hingga dalam gelombang www.novelringan.com gelombang. Dan permukaan kulitnya pecah satu demi satu, dan banyak darah mengalir. Tidak peduli kepada siapa, aku selalu hanya memberikan satu kesempatan. Dan kamu, memberikan kesempatan untuk bertahan hidup. Zutian tersenyum. Apa? Rasa sakit yang hebat menyebabkan Chang Yu bergerak terus-menerus, bahkan darah mengalir dari matanya. Giok jiwa di dahinya telah melepaskan energi sihir secara ekstrim.
Tapi kekuatan giok jiwa tidak bisa menghentikan energi sihir cahaya ungu yang menutupi permukaan tubuh sama sekali. Zutian berdiri di tempat, memegangi tangan di dada, hanya melihat Chang Yu yang kesakitan. Menghargai perjuangan semut sebelum mati memang merupakan kebiasaan yang tidak bisa saya hilangkan sejak saya masih muda. Zutian menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Boom! Pada saat ini, seberkas cahaya jatuh dari langit. Pada saat yang sama, giok jiwa di dahi Chang Yu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang sangat kuat. Bas! Hantu anggun muncul di depan Chang Yu. Hantu ini mengangkat telapak tangannya dan membidik Zutian. Ledakan! Kekuatan hukum yang sepertinya tidak ada di dunia ini tiba-tiba meledak ke arah langit leluhur. Kekuatan alam atas. Menarik. Zutian berdiri di tempat, mengangkat tangan kirinya, dan menggambar lingkaran di depannya. Bas! Cincin yang disilangkan jarinya meninggalkan tatapan tajam. Di dalam lingkaran, ada segel yang samar-samar. Wow, kekuatan susunan sihir, yang diledakkan oleh hantu di depan tubuh Chang Yu semuanya meledak di tengah lingkaran. Segel Dharma ini bergetar, tetapi segera kembali damai. Boom! Tapi tanah di sekitarnya tidak dapat menahan tekanan dan runtuh. Melihat ke bawah dari ketinggian, hantaman ini menyebabkan sepertiga kawasan hutan bakau runtuh seketika. Semburan tenaga ini berlangsung selama hampir 3 detik. Zutian menjentikkan tangan kirinya ke depan, dan cincin di depannya menghilang ke udara. Namun saat ini, hantu yang berdiri di depan Chang Yu telah berubah menjadi seberkas cahaya, menutupi Chang Yu yang jatuh. Zutian maju selangkah dengan kaki kirinya. Ledakan, tanahnya retak, dan retakan besar masih menyebar ke depan. Boom! Dalam beberapa detik, retakan ini menyerang beberapa kilometer ke depan. Namun, kecepatannya masih sedikit lebih lambat. Sebelum retakan mencapai balok, balok tersebut menghilang. Boom! Di hutan bakau, guncangan tanah terus berlanjut. Zutian melihat ke depan dengan wajah dingin. Sudah terlalu lama, agak berkarat. Nada suara Zutian dingin, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan emosi yang energik. Dia menundukkan kepalanya, melihat buah suci merah di tangannya, dan mengguncangnya dengan lembut. Baginya, tujuan perjalanan ini adalah buah keramat tersebut. Kini setelah buah suci berhasil, tidak perlu terlalu memperdulikan hidup dan mati seekor semut. Masih ada 5 lagi. Saya ingin mendapatkan semuanya. Zutian berbalik dan melihat ke langit di belakang. Lalu, cahaya aneh muncul di matanya. Wow, detik berikutnya, sosoknya menghilang di tempatnya. Kawasan mangrove yang pemandangannya indah, kini berantakan. Engah. Tubuh Chang Yu jatuh ke lantai aula di wilayahnya, masih memuntahkan darah. Energi sihir cahaya ungu yang menutupi tubuhnya terus berlanjut. Pada saat ini, Chang Yu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak, dan hanya bisa mengeluarkan erangan menyakitkan yang terisak-isak. Lapisan permukaan kulitnya mengeluarkan banyak darah, dan bahkan kekuatan jiwa giok tidak dapat memperbaikinya. Bas! Saat ini, seberkas cahaya muncul di hadapannya. Seorang permaisuri Streamer muncul di depannya. Permaisuri menundukkan kepalanya sedikit dan melihat ke arah Chang Yu yang meringkuk di tanah, dengan es tak berujung di matanya. Dia mengangkat tangan kirinya dan melepaskan semburan energi sihir biru, menyelimuti tubuh Chang Yu. Namun, begitu formasi ini menyentuh energi sihir cahaya ungu, formasi itu segera dihancurkan. Mata ratu berbinar, lalu mengangkat tangan kirinya. Saat ini, bukaan seperti mulut muncul di telapak tangan kirinya. Swiss, hisapan kuat muncul dari celah ini. Energi sihir cahaya ungu di permukaan tubuh Chang Yu diserap ke dalam lubang ini. Pada saat ini, tubuh Chang Yu bergetar, dan akhirnya berhenti bergerak. Tapi saat ini, dia telah menjadi manusia berdarah. Ambil buah suciku, rencanaku buruk. Mata permaisuri menjadi lebih dingin, memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Dia menatap Chang Yu di tanah, tanpa sedikit pun emosi di matanya, dan malah mengangkat telapak tangan kanannya. Bas! Semburan cahaya putih menyelimuti tubuh Chang Yu, dengan cepat memperbaiki bekas luka di tubuhnya. Pria ini, permaisuri memandang ke depan dengan mata dingin sambil memulihkan luka Chang Yu. Di lokasi tak jauh di depannya, gelombang air mengembun menjadi tirai air. Di tirai air, seluruh sosok Zutian terpantul. Sang permaisuri memandangi langit leluhur di tirai air, dan rasa dingin di matanya tidak bisa bertambah. Seng Guo benar-benar jatuh ke tangan orang tak dikenal.
Namun situasinya mendesak. Dia hanya punya waktu untuk menyelamatkan Chang Yu, tetapi dia tidak bisa secara pribadi bertindak atas pemuda ini untuk mendapatkan kembali buah suci. Bagi permaisuri, ini tidak bisa diterima. Dia harus mengumpulkan ke-6 buah suci, tidak kurang satu pun. Tidak peduli siapa kamu, buah suci itu harus dikembalikan kepadaku. Mata ratu sedingin es dan salju, menatap langit leluhur di balik tirai air. Titik. Fang Yu menutup matanya dan bermeditasi di depan kota kuno yang besar. Dia melihat ke setiap sudut seluruh kota kuno dengan akal ilahi, dan dia tidak mendapatkan hasil apapun. Sepertinya tidak ada solusi untuk ruang perulangan tak terbatas di hadapan saya. Apa boleh buat? Sekarang situasinya menjadi sedikit mendesak. Masalah utamanya adalah hukum waktu. Di ruang ini, jika hukum waktu berbeda dengan di luar, maka Fang Yu akan tinggal di sini selama 1 jam lebih lama, dan mungkin lebih dari 1 tahun telah berlalu di luar. Ini sama seperti terakhir kali saya berada di Far North. Meskipun Fang Yu telah memusnahkan semua ras asing di seluruh wilayah musim panas sebelum masuk ke sini, hanya satu dinasti Shenhai yang tersisa. Tetapi mengenai ukuran dan kekuatan dinasti Shenhai, jika Fang Yu tidak ada, mereka juga dapat mencapai hal-hal yang telah dilakukan ras alien sebelumnya. Oleh karena itu, Fang Yu harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin, tidak peduli metode apa yang digunakan. Saya telah melewati lubang teleportasi di kota 3 kali berturut-turut. Setelah setiap lintasan, seluruh ruang kembali ke tampilan aslinya. Ini harus dilakukan dengan membalikkan waktu. Jika tidak, tingkat pengurangannya tidak bisa 100%, pikir Fang Yu. Dengan mata terpejam, Fang Yu menganalisis semua yang bisa dia analisis, tetapi dia masih tidak dapat menemukan solusi. Memikirkan tentang itu, kesadarannya tiba-tiba menembus ke dalam tubuh roh Dao. Ini adalah kedua kalinya Fang Yu masuk ke sini sejak terakhir kali dia sepenuhnya mengintegrasikan tubuh roh Dao. Ini mirip dengan adegan ketika melihat diri sendiri secara internal, kesadaran Fang Yu dapat melihat tubuh roh Dao yang sedang bermeditasi. Tubuh roh Dao sepenuhnya transparan, dan bahkan dapat dikatakan sangat jernih, dengan pita dari waktu ke waktu. Sebenarnya, dikatakan bahwa itu adalah tubuh roh Dao, tetapi sebenarnya itu adalah tubuh Fang Yu sendiri. Saat ini, Fang Yu dapat dengan jelas melihat keberadaan di berbagai bagian tubuhnya. Misalnya, pada posisi area kemaluan, kekuatan naga dan burung phoenix terus berputar, begitu pula batu giok Lihuo dan air mata dingin yang ekstrim tertahan di bawah gelombang www.novelringan.com. Gelombang contoh lainnya adalah warna putih keperakan tombak suci di langit di lengan kiri. Ringan, semuanya bisa terlihat dengan sangat jelas, tanpa halangan. Darah emas yang beredar di dalam, meridian tempat Zen Qi berputar, dan tulang emas, semuanya normal. Fang Yu dengan lekat-lekat melihat ke tubuh roh Dao, dan tiba-tiba teringat tubuh Tuan Surga yang dia peroleh sebelumnya, serta energi sihir yang diserap dari dewa-dewa 12 sayap. Hal-hal ini tidak dapat secara langsung melihat tubuh roh di dalam tubuh roh Dao, seolah-olah langsung diubah menjadi nutrisi dan langsung bekerja pada tubuh roh Dao. Hasilnya mungkin juga telah ditingkatkan, tubuh roh Dao tampak lebih jernih dari sebelumnya. Fang Yu mengamati tubuh roh Dao dalam diam, tetapi Hu Feiran menemukan bahwa cahaya biru muncul di lengan kanan tubuh roh Dao, yang berkedip. Dan kelompok cahaya biru ini belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah, kesadaran Fang Yu terfokus pada kelompok tenda biru ini dan mengamati dengan cermat. Wow, pada saat ini, kesadarannya tidak jatuh ke dalam cahaya biru ini. Penglihatan di depannya tiba-tiba berubah. Dia berdiri di puncak gunung, dan ketika dia melihat ke depan, dia bisa melihat semua jenis bangunan kuno di bawah gunung. Semuanya begitu familiar. Gerbang surgawi. Ini, domain pedang yang terbentuk setelah roh pedang-pedang Dao surgawi dikandung. Mungkinkah, cahaya biru di lengan kanan melambangkan pedang surga? Hati Fang Yu tergerak dan menyadari hal ini. Pedang Dao surgawi ada di lengan kanan tubuh roh Dao, yang setara dengan berada di tubuh Fang Yu. Tapi pedang Dao surgawi, bukankah itu ada di tubuh Zhao Zinan sekarang? Fang Yu sangat bingung. Namun setelah beberapa saat, dia menyadari sedikit lagi. Dia bisa langsung menggunakan segala sesuatu yang ada di tubuh roh Dao dan bisa langsung melihatnya. Seperti Lihuo Jade, air mata dingin yang ekstrim, Ruyi Qinglian dan Heavenly Secret Halberd. Meskipun pedang Dao surgawi ada di tubuh Zhao Zinan, pedang itu muncul di lengan kanan Fang Yu. Jadi, bisakah dia juga memanggil pedang Dao surgawi secara langsung?
Bahkan jika Zhao Zinan tidak ada di depannya. Memikirkan hal ini, mata Fang Yu bergerak sedikit. Kesadarannya segera meninggalkan wilayah pedang, kembali ke dunia nyata, dan membuka matanya. Sejak pedang Dao Surgawi memasuki tubuh Zhao Zinan, dia benar-benar belum mencoba untuk menghubungi pedang Dao Surgawi. Saat ini, keberadaan pedang Dao Surgawi ditemukan di tubuh roh Dao. Jadi, cobalah saja, saat Zhao Zinan tidak ada, bisakah dia memanggil pedang Dao Surgawi dengan bebas? Fang Yu berdiri, memandang kotak kuno di depan, mengangkat tangan kanannya, dan berpikir. Bas, di depan tangan kanannya, pusaran air muncul secara tak terduga, perlahan meluas. Benar-benar bereaksi, mata Fang Yu bersinar karena terkejut. Faktanya, sejak pedang Dao Surgawi memasuki tubuh Zhao Zinan, dia selalu merasakan sesuatu yang salah. Karena dia suka menggunakan pedang Dao Surgawi dalam pertempuran. Tapi pedang Dao Surgawi memasuki tubuh Zhao Zinan. Dengan kata lain, setiap kali dia keluar di masa depan, dia harus membawa Zhao Zinan bersamanya untuk memastikan dia dapat menggunakan pedang Dao Surgawi. Ini sangat merepotkan, dan juga akan membawa bahaya bagi Zhao Zinan, menjadikannya keberadaan seperti alat. Tapi saat ini, dia terkejut. Ternyata dia bisa memanggil pedang Dao Surgawi dari jarak jauh. Baginya, ini adalah berita bagus. Hanya saja, ruang tempat Fang Yu berada saat ini telah ditutup. Pedang Surgawi, bisakah itu dipanggil dengan lancar? Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan menoleh untuk melihat pusaran di depan tangan kanannya. Beidou, di dalam Mansion 01. Zhao Zinan berada di balkon kamarnya, memegang Sky Eater, melihat pemandangan di kejauhan. Xiao Kongkong, aku baru saja bermimpi. Aku selalu memimpikannya kakakku. Setelah bangun, aku kembali ke dunia nyata dan tidak bisa menahan tangis, bisik Zhao Zinan sambil membelai punggung binatang kosong itu. Saat dia berbicara, matanya sedikit merah, seolah dia akan menangis lagi. Wang, pemakan langit berlutut, berbalik menghadap Zhao Zinan, dan mengibaskan ekornya, seolah menyemangatinya. Xiao Kongkong, kamu baik sekali. Zhao Zinan sedang berbicara, namun tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura yang aneh dan kuat. Permukaan tubuh Zhao Zinan bersinar terang, pupilnya berubah menjadi safir, melayang ke atas, matanya tertutup rapat. Wow, Sky Eater melompat ke lantai balkon dan menatap Zhao Zinan di depannya. Pada saat ini, Zhao Zinan sama seperti dia berada di depan Fang Yu terakhir kali, seperti peri yang turun ke bumi, tubuhnya diselimuti cahaya, tergantung di dalamnya. Seluruh anggota tubuhnya rileks, dan lingkaran cahaya muncul di dadanya. Niat pedang yang ganas dan cahaya ilahi yang menyilaukan terpancar dari lingkaran cahaya ini. Di depan kota kuno, Fang Yu juga mengeluarkan aura yang kuat. Dengan sedikit gerakan tangan kanannya, dia merasakan daya tarik yang familiar. Pedang Surgawi, benar-benar ada di sini. Ngomong-ngomong, pedang itu seharusnya mampu membunuh semua hukum. Pada saat ini, nada suara Li Huoyu juga sedikit bersemangat, dan dia berkata. Fang Yu tidak berbicara, tangan kanannya masih terulur. Kakak, nafas mengerikan keluar dari pusaran air. Sepertinya ada semacam penghalang, tapi nafas ini dengan mudah mematahkannya. Pada saat ini, Fang Yu belum melakukan apapun, tetapi hembusan napas membuat seluruh ruang di depannya menunjukkan tanda-tanda distorsi. Setelah beberapa saat, suara pedang yang tajam terdengar, bergema di seluruh kota kuno. Di pusaran air di depan tangan kanan Fang Yu, semburan cahaya biru bersinar, dan gagang pedang yang bersinar dengan cahaya kuat perlahan muncul. Tanda angan-angan teratai hijau di gagangnya sangat mencolok dan hidup. Fang Yu membuka tangan kanannya dan tiba-tiba menggenggam gagangnya. Ledakan, pada saat ini, nafas di tubuhnya keluar. Nafas suci dilepaskan seketika, menutupi seluruh ruangan. Tubuh Fang Yu bermandikan cahaya keemasan terang, tangan kanannya meraih gagang pedang dan menariknya keluar. Wow, setelah beberapa detik, seluruh tubuh pedang Tiandao dikeluarkan dari pusaran air dan masuk ke ruang yang secara teoritis tertutup ini. Bas, cahaya ilahi beredar di atas pedang Dao Surgawi, dan nafasnya sangat dahsyat. Bum-bum, Fang Yu baru saja memegang pedang Dao Surgawi, tapi dia belum melakukannya, ruang di depannya sudah runtuh. Dalam penglihatan Eye of Insight, kekuatan hukum yang terletak di mana-mana di ruang ini bergetar, dan terlihat rapuh dan rapuh. Bersikaplah malu-malu sebelum bertarung.
Sepertinya aturan yang dibuat sendiri ini tidak terlalu kuat. Fang Yu tersenyum tipis, mengepalkan pedang dao surgawi di tangannya, dan menebas ke arah kota kuno besar di depan. Ledakan, cahaya pedang cemerlang meledak dari tubuh pedang, dari atas ke bawah, cahaya pedang sepanjang ratusan meter muncul. Satu pedang dari kota kuno. Boom, cahaya pedang meledak, dan energi pedang berjalan bersamanya. Seluruh kota kuno runtuh dengan cepat di depan Fang Yu. Seluruh kota kuno di depan Anda, dan bahkan seluruh ruangan, tidak dapat menahan aura menakutkan dari aura pedang ini. Ledakan, ketika energi pedang benar-benar jatuh, seluruh kota kuno di depan Anda terbagi menjadi dua. Ada di ruang ini, semua hukum yang dapat dilihat dan tidak terlihat oleh Fang Yu dengan mata wawasan, terputus pada saat ini dan menghilang tanpa terlihat. Ledakan. Hukum runtuh gelombang www.novelringan.com. Gelombang kota kuno di depanku menghilang dalam waktu singkat. Fang Yu berada dalam kehampaan di luar alam ketiadaan, dikelilingi oleh kegelapan pekat, hanya pedang suci surgawi Dao yang masih menyilaukan di tangannya. Wow, namun dalam kehampaan, tidak ada apa-apa. Setelah hukum di depannya diledakkan, sebuah lubang hitam dengan jelas muncul tidak jauh di depan Fang Yu, mengeluarkan semburan hisapan dan kekuatan luar angkasa. Fang Yu melihat lubang hitam ini, matanya sedikit bergerak. Setelah lubang ini, itu seharusnya menjadi ruang sebenarnya di mana Permaisuri Shenhai mengizinkannya masuk dan mengambil buah suci. Fang Yu bergegas maju tanpa ragu-ragu. Wow, setelah beberapa saat, dia melewati lubang hitam. Ledakan, penglihatan di depannya berubah lagi. Kota kuno lainnya muncul di depan Fang Yu. Penampakan dan keadaan kota kuno ini sama dengan kota kuno sebelumnya. Namun kali ini, jelas bukan hasil dari putaran tak terbatas. Karena Fang Yu baru saja mendarat, dia sudah merasakan puluhan aura dingin di kota kuno itu. Nafas dingin, niat membunuh yang mengerikan, dan bahkan semburan suara gemuruh pelan. Itu benar, Fang Yu tersenyum tipis, dan pada saat yang sama melepaskan kesadaran spiritualnya. Meliputi seluruh kota kuno, benar saja, selain melihat berbagai roh jahat, ia menemukan sebatang pohon mati tumbuh di depan gerbang belakang kota kuno tersebut. Pada dahannya terdapat buah bulat berwarna hitam mengkilat. Buah suci, lumayan, setidaknya buah suci sudah ditemukan. Fang Yu menunjukkan sedikit senyuman. Pada saat ini, dia mengarahkan pandangannya pada roh-roh jahat yang berada di setiap sudut kota kuno. Seperti yang dikatakan Kaisar, roh-roh ganas ini jelas berasal dari zaman kuno dan memancarkan aura yang sangat kuno. Tapi Fang Yu tidak peduli dari mana makhluk-makhluk ini berasal atau dari kelompok etnis apa mereka. Mungkin saat pedang Dao surgawi digunakan untuk memotong hukum, hal itu mengejutkan roh-roh ganas ini, jika tidak, mereka seharusnya tidak mengangkat kepala begitu cepat dan tetap terlihat seperti pembunuh. Permaisuri ingin menggunakan lusinan roh ganas ini untuk membunuhku. Fang Yu sedikit mengernyit, lalu mengangguk, dan bergumam pada dirinya sendiri, dari sudut pandang ini, tidak ada yang salah dengan rencana permaisuri. Ling, bahkan jika Guang Chen atau Chang Rong masuk, sulit untuk lolos dari kematian. Dia pasti berpikir bahwa sekuat apapun Rong Dao, dia tidak akan lebih kuat dari Guang Chen dan Chang Rong. Sayangnya, Fang Yu menggelengkan kepalanya, memegang pedang Dao surgawi di tangannya, berjalan dengan angkuh menuju kota kuno yang besar. Dia baru saja masuk ke gerbang kota. Aum! Banyak roh ganas yang mengaum bersama-sama. Di antaranya adalah binatang raksasa yang tingginya hampir 100 meter, serangga yang muncul dari dalam tanah dan bentuknya seperti kelabang, serta binatang lain yang menempel di tembok kota dan menumbuhkan sayap berwarna-warni seperti kadal dan ular. Meski berbeda bentuk, namun memiliki dua kesamaan. Itu, ukurannya sangat besar, dan lawan Yu penuh permusuhan. Ketika Fang Yu berdiri di gerbang kota, semua mata roh ganas ini berkumpul. Aum, sekelompok roh ganas mengeluarkan geraman pelan, niat membunuh dan nafas meledak di saat yang bersamaan. Mereka tampaknya sangat waspada dan penuh permusuhan karena aura pedang Dao surgawi. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan sedikit mengangkat pedang Dao surgawi di tangan kanannya. Ledakan, pada saat ini, banyak roh ganas menerkam Fang Yu. Menggunakan kelebihannya masing-masing, mereka bergegas dari tanah, menyebabkan semburan asap dan retakan besar. Kepakkan sayap Anda secara langsung dan menyelam dari ketinggian. Lebih banyak lagi yang menggoyangkan anggota tubuhnya dan bergegas. Mereka memiliki pembunuh besarnya sendiri, dan aura mereka sangat ganas.
Dengan begitu banyak roh raksasa yang ganas bergegas maju, keberanian orang normal akan ketakutan. Tapi Fang Yu tidak terburu-buru dan terlihat tenang. Tuhan berjalan tanpa bayangan. Wow, sosok Fang Yu berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menghilang di tempatnya. Tubuh dari banyak roh ganas yang bergegas menuju posisi Fang Yu bergetar di udara dan berhenti. Kemudian mereka merasakan nafas itu lagi dan tiba-tiba menoleh. Saat ini, Fang Yu sudah berdiri di depan gerbang Hou Cheng, di bawah pohon dengan buah suci. Ambil buah sucinya dulu, lalu urus kamu. Fang Yu mengulurkan tangannya dan meraih buah suci berkulit hitam itu. Retakan, buah suci itu diambil oleh Fang Yu dan memegangnya di tangannya. Boom, pada saat ini, serbuan banyak roh ganas membuat tanah berguncang. Fang Yu berbalik, melihat roh-roh ganas ini, mengepalkan pedang dao surgawi, dan menebas ke depan. Energi pedang yang ganas langsung memotong ruang. Retakan hitam pekat sedang menuju ke banyak roh raksasa yang ganas. Kakak, roh-roh ganas ini masih jauh dari menyentuh Fang Yu, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping oleh aura. Pedang dan celah ruang yang datang dengan cepat. Ledakan, saat ini, tanah di bawah kaki Fang Yu tiba-tiba meledak. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia memanfaatkan kekuatannya untuk terbang ke atas. Pada saat ini, melalui akal ilahi, dia menemukan bahwa di bawah tanah di bawah, bahkan ada roh ganas yang lebih besar. Ia seperti kura-kura, dengan kotak kuno besar di punggungnya, dan seluruh tanah adalah cangkangnya. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia melihat ke arah kepala roh ganas yang sangat besar ini. Kepalanya penuh tepi dan sudut, mulutnya menonjol ke depan, dan memiliki banyak janggut panjang. Di atas kepala, ada dua tepi dan sudut, dan pupilnya bersinar dengan cahaya keemasan kuno. Xuan Jialong, garis keturunan naga leluhur. Alam bawah sadar Fang Yu segera memahami identitas makhluk ini. Jelas sekali, ini adalah salah satu naga. Setelah menggabungkan asal-usul naga, Fang Yu dapat mengenali makhluk naga asli ini secara sekilas. Ada juga naga di tempat ini. Dan itu juga naga dari garis naga leluhur. Ekspresi terkejut muncul di mata Fang Yu. Dia awalnya mengira lawannya adalah kelompok raksasa roh ganas. Dia tidak pernah menyangka bahwa di bawah kota kuno ini, sebenarnya ada naga raksasa. Naga leluhur, Xuan Jialong. Apakah naga lapis baja yang dalam ini adalah roh penjaga buah suci, atau dimasukkan ke sini nanti? Fang Yu sedikit menyipitkan mata, bertanya-tanya dalam hatinya. Wow, sementara Fang Yu masih memikirkannya, naga lapis baja yang dalam itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang. Saat ini, seluruh kota kuno di belakangnya telah runtuh. Bum bum bum, Xuan Jialong bergerak, mengeluarkan raungan. Ia mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya menuju lokasi Fang Yu. Ledakan, detik berikutnya, terdengar suara keras. Api terestrial yang mengandung kekuatan kuat tiba-tiba meledak ke arah Fang Yu jauh di langit. Mata Fang Yu bergerak sedikit, memegang pedang dao surgawi dan dengan lembut mengayunkannya ke bawah. Ledakan, seluruh api di tanah yang meledak, langsung dipotong menjadi dua oleh energi pedang yang ganas, dan hancur di udara. Tapi energi pedang tidak berhenti di situ, ia masih menebas ke arah naga lapis baja yang dalam di bawah. Ledakan, pedang Qi meledak di punggung Xuan Jialong, meninggalkan bekas pedang yang dalam. Namun, energi pedang ini tidak sepenuhnya menembus baju besi tebal di belakang Xuan Jialong. Seperti yang diharapkan dari Xuan Jialong, baju besi tebal di punggung ini penuh dengan tulang, dan kekuatannya melawan langit. Melalui mata wawasan, Fang Yu bisa melihat kepadatan mengerikan di punggung Xuan Jialong. Kekuatan ini mungkin sebanding dengan naga roh di ujung utara. Aum, seolah merasakan sakit, Xuan Jialong meraung dari langit. Maaf, aku akan segera pergi dari sini. Fang Yu menatap naga itu, matanya menyipit. Detik berikutnya, dia mengangkat pedang dao surgawi di tangannya dan melepaskan energi sihir dengan tangan kanannya. Ledakan, di atas tubuh pedang-pedang dao surgawi, cahaya ilahi muncul. Niat pedang surgawi meledak. Kemudian, menghadap raksasa Xuan Jialong di bawah, dia tiba-tiba menghancurkannya. Wow, saat ini gelombang www.novelringan.com gelombang ruang angkasa hancur. Cahaya pedang jatuh seperti bintang jatuh, dan cahayanya menyilaukan. Aura pedang yang ganas menyapu kuartet, menghancurkan ruang. Naga lapis baja dalam di bawah hanya punya waktu untuk membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan ngeri terakhir. Ledakan, sedetik kemudian,
Energi pedang mencapai tubuhnya. Oh, raungan mengerikan Suan Jialong mengguncang dunia. Suara gemetar memancar hingga ekstrim, dan baju besi tebal di punggung terkeras Suan Jialong langsung dihancurkan oleh energi pedang. Armor tebal yang dibanggakan tidak memiliki perlawanan terhadap aura pedang yang menakutkan ini. Tiba-tiba, tubuh naga di bawah baju besi tebal itu terpotong menjadi dua dari kepala hingga ekor. Dan ini baru permulaan. Dalam aura pedang ini, kekuatan suci dan hukum kuat yang terkandung di dalamnya masih menyapu tubuh Suan Jialong yang terbagi menjadi dua bagian. Tubuh, darah, tulang Suan Jialong, semuanya hancur, berubah menjadi partikel, berserakan di kehampaan. Suan Jialong yang cukup besar untuk menampung kota kuno yang besar, dihancurkan di bawah pedang Fang Yu, sehingga tidak ada vitalitas. Kekuatan besar yang terkandung dalam pedang ini terbukti. Di ketinggian, Fang Yu mengangkat pedang Dao Surgawi yang terang benderang, dan dengan ringan mengusap pedang itu dengan tangan kirinya. Boom! Pada saat ini, energi pedang di bawah meledak. Seluruh ruangan benar-benar hancur. Aku akhirnya bisa keluar. Fang Yu melihat sekeliling, berhenti diam, mengangkat tangan kirinya, dan memadatkan portal di depannya. Wow! Segera, dia bergegas ke portal dan menghilang. Dan ruang aslinya masih runtuh. Fang Yu tidak terburu-buru kembali ke wilayah dasar laut, tetapi kembali ke istana ibu kota utara terlebih dahulu. Dia datang langsung ke rumah tempat Zhao Zinan berada, dan dia melihat Zhao Zinan masih melayang di udara, memancarkan suasana sakral. Fang Yu saat ini telah mengangkat Suan Ranqi, memperlihatkan wajah aslinya. Wah, wah, Sky Eater melompat ke balkon dan menggonggong ke arah Fang Yu dua kali. Fang Yu mengabaikannya dan melepaskan pedang surgawi di tangannya. Bas! Pedang Dao Surgawi dengan cepat terbang menuju lingkaran cahaya yang terkondensasi di dada Zhao Zinan seolah-olah terkena semacam gravitasi. Wow! Dalam sekejap, ia melesat ke lingkaran cahaya di dada Zhao Zinan dan menghilang. Pada saat ini, nafas Zhao Zinan mulai melemah perlahan, dan cahayanya menghilang. Beberapa detik kemudian, tubuh Zhao Zinan melunak dan terjatuh. Sosok Fang Yu bersinar, dan dia melangkah maju untuk mendukung Zhao Zinan agar dia tidak jatuh ke tanah. Bulu mata Zhao Zinan bergetar ringan, dan segera membuka matanya. Saudara Fang Yu, mata Zhao Zinan sedikit kosong, dan dia berbicara dengan lembut. Maaf, saya baru saja terjebak di tempat yang sulit untuk melarikan diri, dan dalam keputusasaan, saya memikirkan pedang Dao Surgawi. Fang Yu mendudukkan Zhao Zinan di kursi dan menjelaskan dengan singkat. Tapi Zhao Zinan tidak mengerti apa yang dia katakan, dan dia masih bingung. Panggil pedang Dao Surgawi, kamu tidak membutuhkan Zhao Zinan di sisimu. Fang Yu memandang Zhao Zinan, matanya bergerak sedikit, dan hatinya berkata, tidak peduli kapan dan di mana. Aku hanya ingin memanggil pedang Dao Surgawi, pedang Dao Surgawi dapat melewatinya. Semua pengekangan mencapai tanganku, tidak dibatasi oleh hukum ruang dan waktu. Apa prinsipnya? Pertanyaan ini tentang Li Huoyu dan air mata kriogenik. Petik 2. Apa gunanya bertanya, apakah kamu belum sampai pada kesimpulan? Jawabannya adalah pedang ini, melampaui semua hukum. Li Huoyu berkata dengan ringan, jadi itu bisa dengan mudah membunuhmu dan menjebakmu. Aturan buatannya sendiri bisa melintasi semua celah antara ruang dan waktu dan mencapai tanganmu. Pedang surgawi, hati Fang Yu sedikit bergetar. Pedang Dao Surgawi, yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, memiliki kemampuan untuk melampaui semua hukum. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Dalam beberapa tahun terakhir, kemampuan yang ditunjukkan oleh pedang Dao Surgawi adalah senjata tingkat atas, ditambah dengan perasaan Sang Yu, jadi saya telah menggunakannya. Tapi sekarang, pedang Dao Surgawi tidak hanya menyatu dengan Rui Qinglian, tetapi juga masuk ke dalam tubuh Zhao Zinan yang disebut wadah, dan sekali lagi berevolusi menjadi pedang suci, kemampuannya sudah melawan langit. Anda tahu, setahun yang lalu, pedang Dao Surgawi ini hanyalah pedang patah yang tidak lengkap. Pedang Dao Surgawi, apakah itu juga diserahkan kepadaku oleh orang yang tak terkatakan itu? Tapi pedang ini jelas diturunkan dari Sekte Tian Dao selama beberapa generasi. Fang Yu mengerutkan kening, bingung. Saudara Fang Yu, kamu. Zhao Zinan memandang Fang Yu dan berkata dengan ragu-ragu. Fang Yu kembali sadar, memandang Zhao Zinan, dan berkata, ngomong-ngomong, saya harus pergi, masih ada yang harus dilakukan. Zhao Zinan mengangguk.
Kamu seharusnya tidak merasa tidak nyaman dengan tubuhmu. Fang Yu ingin berbalik dan pergi, lalu berhenti dan bertanya. Tidak, Zhao Zinan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Saudara Fang Yu, jangan khawatirkan aku baik-baik saja. Oke, Fang Yu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah bertemu dengan Zhao Zinan untuk waktu yang singkat, Fang Yu merasa lega. Dunia luar belum berlalu selama yang dia kira. Buah suci juga berhasil, sekarang saya memiliki total 2 buah suci di tangan saya. Awalnya ada 2 di dinasti Shenhai, ditambah 1 buah bakau, dan sekarang saya harus memiliki 3 buah. Mata Fang Yu sangat menakjubkan. Saat ini, 5 dari 6 buah suci telah muncul. 1 lagi belum muncul, namun begitu muncul, buah keramat ini menjadi yang paling kritis. Bagaimanapun, kristal sumber dapat ditemukan jika Anda harus mengumpulkan 6 buah suci. Ini juga merupakan tujuan akhir yang dicari para alien. Sebelum bertemu dengan misteri surgawi Tao, Fang Yu berpikir bahwa setelah mengumpulkan 6 buah suci, dia paling banyak akan memanggil semacam senjata ajaib yang sangat kuat atau bahkan makhluk asing yang lebih kuat. Oleh karena itu, dia tidak memikirkan tentang Seng Guo pada waktu itu. Jika Anda bisa mengambilnya, tidak masalah jika Anda mengumpulkan 6 buah suci untuk dinasti Shenhai. Bagaimanapun, tentara datang untuk memblokir, air datang untuk menutupi. Namun sekarang, setelah mengetahui kemungkinan konsekuensi dari mengumpulkan 6 buah suci, pikirannya berubah. 6 buah suci, tidak boleh jatuh ke tangan ras asing. Sekalipun hanya ada kemungkinan, itu pasti sangat mudah. Semua informasi tentang Yuan Jing tidak boleh diberitahukan kepada alien. 6 buah suci itu, Fang Yu harus mendapatkannya. Namun, masih ada keraguan di hatinya. Keberadaan kristal sumber bumi secara teori seharusnya sangat kuat, bukan? Jadi, bisakah ras alien ini menghancurkan kristal sumber dengan mudah? Bahkan jika kristal sumber ditemukan oleh mereka, siapa bilang kristal sumbernya pasti sangat kuat? Apakah kamu yakin kristal itu mungkin lebih rapuh daripada bola kaca? Li Huoyu tiba-tiba berkata, sangat rapuh. Bagaimana itu bisa menjadi kristal sumber sebuah planet? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, karena kerapuhannya, Anda belum pernah mendengar atau melihatnya. Li Huoyu berkata, jika sangat kuat, maka tidak perlu disembunyikan. Masuk akal bagimu untuk mengatakan itu. Fang Yu mengangguk, bisakah kamu mendengar apa yang kamu katakan, kristal asal bumi ini masih memiliki kesadaran diri? Itu belum tentu. Aku benar-benar tidak tahu banyak tentang Yuan Jing. Li Huoyu berkata, itu hanya beberapa master sebelumnya. Saya tidak tahu populasi master mana yang pernah mendengar nama itu dan sedikit. Informasi, bagaimana dengan air mata yang sangat dingin? Berapa banyak yang kamu ketahui? Fang Yu malah bertanya, petik 2 titik. Tuan, kristal sumbernya tersembunyi sangat dalam, saya hanya tahu namanya. Jawab air mata dingin ekstrim. Oke, Fang Yu tidak lagi bertanya. Saat ini, dia memiliki hal yang lebih penting untuk ditangani. Permaisuri Shenhai membiarkannya memasuki kota kuno itu, dan kemudian mengirim guru langit agung untuk mengikutinya, menyerang dan membunuhnya kapan saja. Jelas sekali, permaisuri tidak berniat membiarkannya keluar. Namun situasi saat ini adalah Fang Yu tidak hanya keluar, tetapi juga mendapatkan buah suci. Jika Anda terus menggunakan identitas Pangeran Rongdao, Anda harus menyerahkan buah suci. Namun buah suci harus mengumpulkan ke-6-nya agar efektif. Dengan kata lain, selama Fang Yu terus memegang buah suci di tangannya, dinasti Shenhai tidak mungkin mengumpulkan 6 buah. Oleh karena itu, buah keramat berkulit hitam yang baru saja diserahkan, tidak ada salahnya untuk diserahkan. Namun jika diserahkan, Anda harus mendapatkan informasi yang sesuai. Fang Yu harus menggunakan ini untuk mengetahui, di mana 3 buah suci yang tersisa disembunyikan. Setelah itu, ketika dinasti Shenhai mengumpulkan 5 buah suci, dia segera mengambil tindakan dan merampas ke-5 buah suci tersebut. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang sudah diputuskan. Pertama, kembali ke wilayah Pangeran Rongdao. Mata Fang Yu berkedip, dan dia memanggil Suan Ranqi lagi, menyamar. Kemudian, dia membuka portal dan kembali ke wilayah laut tempat Pangeran Rongdao berada. Tidak butuh waktu lama sebelum Fang Yu kembali ke aulanya. Yang mulia, Anda kembali. Ketika banyak penjaga melihat Fang Yu, mereka berlutut dengan satu kaki. Fang Yu mengangguk dan membiarkan mereka pergi,
lalu kembali ke aula sendirian dan duduk di kursi tinggi. Dia harus bertanya kepada Chang Yu tentang situasi di hutan bakau. Memikirkan kantong permaisuri Kaisar Shenhai, dan tidak ada campur tangan dari ras lain, Chang Yu akan dihapuskan, bukankah harus hilang? Fang Yu menggunakan segel jiwa untuk menghubungi Chang Yu. Apakah kamu sudah mendapatkan buah suci? Fang Yu bertanya langsung. Chang Yu menjawab setelah 10 detik, saya diserang. Nada suaranya penuh ketakutan, dan suasana hatinya masih berfluktuasi secara tidak normal. Sesuatu benar-benar terjadi. Dalam situasi ini, siapa lagi yang berani bersaing dengan dinasti Shenhai untuk mendapatkan buah suci? Mungkinkah alien baru telah muncul? Aku hampir mati. Aku hampir mati, tahu. Orang itu, mengerikan. Hati Chang Yu sangat kacau, dan pikirannya kacau. Tidak butuh waktu lama baginya untuk bangun dari koma. Jika bukan karena permaisuri yang mengambil tindakan, dia akan mati secara tragis dalam kesakitan. Rasa sakit saat diselimuti oleh semburan energi cahaya ungu itu, dia lebih baik mati daripada menanggungnya lagi. Itulah perasaan terpanggang di atas kompor, dari luar hingga dalam, sungguh sakit yang luar biasa. Pria bernama Zutian itu, matanya yang berkelap-kelip seperti bintang, telah menjadi mimpi buruk barunya. Zutian, apa identitasmu? Ras asing lainnya masih seorang pangeran. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Entahlah, dia lari begitu saja, lalu ingin merebut buah suci yang baru saja kudapat. Jantung Chang Yu berdetak semakin kencang, dan dia menjawab dengan tergesa-gesa. Fang Yu mengerutkan kening dan menegang. Karena Chang Yu tidak mengetahui identitas leluhur tersebut, berarti orang tersebut bukanlah anggota keluarga kerajaan. Kamu bilang permaisuri menyelamatkanmu. Fang Yu bertanya. Ya, hantu ratu ibu muncul dan menembak pria itu sebelum aku sempat diteleportasi kembali. Jika tidak, aku akan mati. Kata Chang Yu. Dia langsung menentang dinasti Shenhai dan merebut buah suci di depan hantu permaisuri. Siapakah leluhur ini? Kamu bisa memberitahuku tentang penampilannya, kata Fang Yu. Dia hanya memiliki sepasang mata seperti langit berbintang, dan selalu ada cahaya yang mengalir di dalamnya. Aku merasa tidak nyaman di sekujur tubuhku saat melihatnya, jawab Chang Yu. Fang Yu mengerutkan kening, memikirkan dalam benaknya apakah dia pernah melihat orang seperti itu. Tapi jawabannya adalah, tidak. Dia belum pernah melihat pria seperti yang dikatakan Chang Yu. Apakah menurutmu pria ini alien atau manusia biksu? Fang Yu bertanya lagi sambil menyipitkan mata. Aku tidak tahu. Aku tidak punya waktu untuk melakukan apapun, jadi dia yang melakukannya padaku. Chang Yu terengah-engah dan menjawab. Seberapa kuat orang ini? Fang Yu bertanya lagi. Dia mungkin sekuat kamu, bahkan mungkin lebih kuat dari kamu, kata Chang Yu dengan ngeri. Dia sangat ketakutan. Dia sekarang memiliki ketakutan yang lebih besar terhadap Zutian daripada ketakutan Fang Yu. Dia tidak ingin menderita sakit seperti itu lagi. Fang Yu berhenti bicara. Suasana hati Chang Yu sangat tidak stabil, dan tidak masuk akal untuk bertanya lebih banyak. Tapi kali ini, ekspresi Fang Yu menjadi serius. Saya pikir satu-satunya orang yang menginginkan buah suci adalah ras alien, dinasti Shenhai di depan mereka. Namun tak disangka, kini tiba-tiba langit leluhur lainnya tertembak, masih di bawah kelopak mata permaisuri Shenhai, dan menyambar buah suci. Jika itu ras asing, langit leluhur ini akan termasuk dalam kelompok etnis apa? Jika saya berani menghadapi permaisuri Shenhai secara langsung, kekuatan saya pasti tidak lemah, dan keberanian saya tidak kecil. Mengapa langit leluhur ini tidak muncul ketika saya membersihkan dunia dan menekan ras asing? Mungkinkah dia makhluk asing yang baru saja dikirim dari luar wilayah? Tapi ke-37 formasi teleportasi dipantau oleh Biro Jingtian. Jika ini terjadi, Biro Jingtian pasti akan memberitahu Fang Yu. Tapi kalau bukan alien, akan lebih aneh lagi. Ras asing mengumpulkan buah suci karena misi yang terukir dalam darah mereka. Adapun langit leluhur ini, tahukah dia fungsi buah suci? Apakah dia bersaing untuk mendapatkan buah suci untuk mendapatkan kristal sumber, atau untuk tujuan lain? Fang Yu mengerutkan kening. Singkatnya, segalanya menjadi rumit. Surga leluhur yang tidak dikenal ini tiba-tiba muncul dan mengambil buah suci, tidak hanya menghancurkan rencana permaisuri, tetapi juga menimbulkan masalah bagi Fang Yu. Kini, Fang Yu tidak hanya harus mencari cara untuk menemukan tempat permaisuri menyembunyikan buah suci tersebut,
tetapi juga harus menemukan cara untuk mengetahui identitas dan keberadaan leluhur tersebut. Ini benar-benar merepotkan, kata Fang Yu dalam hatinya. Bas, pada saat ini, giok jiwa yang dia gunakan untuk menghiasi dahinya bersinar. Bas, giok jiwa mengeluarkan seberkas cahaya. Sosok yang bersinar muncul di atas aula di bawah. Itu adalah hantu permaisuri Shenhai yang anggun. Rong Dao, kamu kembali, kata permaisuri, nadanya masih tenang, dan tidak ada kejutan di dalamnya. Tapi Fang Yu tahu betul bahwa permaisuri hanya terlihat tenang di permukaan, dan dia pasti sangat terkejut di dalam. Namun, saat ini, dia secara alami tidak perlu mengekspos permaisuri. Dan permaisuri juga harus jernih dalam hatinya. Fang Yu keluar, tetapi guru agung tidak kembali. Hasilnya jelas, ya, permaisuri. Fang Yu berdiri dan menjawab dengan kepala sedikit menunduk. Kerja bagus, apakah kamu berhasil mendapatkan buah suci? Permaisuri bertanya lagi. Mendengar pertanyaan ini, mata Fang Yu sedikit berkedip. Benar saja, dia akan tetap meminta buah suci. Pembunuhannya gagal, tapi masih ingin mendapatkan buah suci dengan mudah. Fang Yu tentu saja tidak akan membiarkan permaisuri begitu santai dan bahagia. Tentu saja berjalan dengan baik, buah suci ada di tanganku. Fang Yu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Bagus sekali, penghargaan Anda. Saya akan memberitahu Yang Mulia, mulai saat itu. Anda juga akan menjadi pesaing kuat untuk putra mahkota, kata permaisuri perlahan. Fang Yu tidak berbicara, tetapi menatap permaisuri dengan senyuman di wajahnya. Permaisuri juga terdiam selama beberapa detik. Rong Dao, apa maksudmu? Permaisuri bertanya. Kaisar, tahukah Anda seberapa besar bahaya yang saya temui di kota kuno itu, kata Fang Yu. Ada banyak roh ganas kuno di kota kuno, yang sangat berbahaya. Saya jelaskan sebelum Anda masuk. Sekarang setelah Anda kembali dengan selamat, tidak perlu membicarakan masalah ini. Nada suara permaisuri tetap tenang. Kelompok roh Fierce primordial itu benar-benar tidak layak untuk didiskusikan, tapi guru langit agung itu, kamu harus menjelaskannya, kan? Fang Yu berkata sambil tersenyum. Dia tidak berpura-pura lagi, dan langsung menelepon. Begitu dia mengatakan ini, Kaisar terdiam. Fang Yu tidak terburu-buru, dan duduk di kursi yang tinggi. Guru agung benar-benar kejam. Dia menginginkan nyawaku saat dia menembak. Untungnya, Yang Mulia memberiku harta sebelumnya, jadi aku bisa membunuhnya dan menyelamatkan hidupku. Fang Yu berkata lagi, mengenai pernyataan Yang Mulia, tentu saja biasa saja. Hanya saja jika ingin Kaisar menjadi lembut, dia harus mengangkat Shenhai Agung. Tentu tidak mudah untuk mengatakan apakah ada efeknya. Fang Yu baru saja mencobanya. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, cahaya hantu Kaisar berkedip-kedip, menatap lurus ke kursi tinggi. Apa yang ingin kamu jelaskan? Permaisuri bertanya dengan suara dingin. Apa yang ingin saya jelaskan? Anda harusnya tahu lebih baik dari saya. Fang Yu mencibir. Terjadi keheningan lagi. Hantu permaisuri tetap tidak bergerak, jelas sedang menimbang sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, apapun yang kamu inginkan, datanglah ke istanaku dan aku akan berbicara denganmu secara pribadi. Setelah berbicara, bayangan permaisuri perlahan menghilang. Setelah dia menghilang, hanya ada portal yang tersisa di tempatnya. Fang Yu berdiri dan melihat portal ini. Permaisuri ingin mengundangku ke istananya. Mata Fang Yu berkedip. Kali ini, dia berkesempatan melihat tubuh asli permaisuri. Pada saat yang sama, permaisuri memiliki peluang tertentu untuk melihat kekurangan dalam penyamarannya. Namun, risiko ini tampaknya tidak perlu dikhawatirkan. Jika permaisuri benar-benar melihatnya, maka lakukan saja secara langsung dan hadapi dia dengan cara yang sama seperti Chang Yu. Dengan cara ini, dinasti Shenhai masih terkendali dan lebih mudah dikendalikan. Fang Yu tidak memikirkannya terlalu lama, jadi dia berjalan ke portal di depan. Wilayah Kaisar dan Ratu jauh sekali, di istana, di loteng. Permaisuri sedang duduk di meja kopi mewah, tidak bergerak. Sepertinya, setelah kehilangan cahaya gelombang www.novelringan.com gelombang Yang Mulia juga sangat ingin menemukan pewaris berikutnya. Rong Dao adalah orang yang dia sukai. Kalau begitu, permaisuri saat ini memiliki banyak pemikiran di benaknya. Bertemu langsung dengan Rong Dao adalah langkah yang tidak berdaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa guru agung dan banyak roh ganas primordial di kota kuno itu, sebenarnya tidak dapat membunuh Rong Dao.
Ternyata, karena Rong Dao memiliki harta karun yang dianugerahkan oleh kaisar di tangannya. Yang hebat, mata cerah permaisuri berkedip sedikit, matanya rumit. Setelah beberapa saat, sebuah portal muncul di depannya. Sesosok tubuh kekar muncul dari portal dan mendatanginya. Itu adalah Rong Dao, dan itu juga Fang Yu. Permaisuri, istanamu agak kecil, oh, ternyata hanya loteng kecil. Fang Yu berkata sambil melihat sekeliling. Dengan penampilan yang begitu besar hati, dia tidak menghormati kaisar ketika ditempatkan di dalam keluarga kerajaan. Tapi saat ini, permaisuri tidak marah karenanya, malah dia berbicara dengan lembut. Duduklah, Rong Dao. Fang Yu melirik permaisuri, barulah dia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Mengenakan pakaian mewah, berkerudung di wajahnya, matanya hitam putih. Di dahi, ada juga giok jiwa bercahaya. Tubuh kaisar memancarkan nafas yang unik dan agung. Nafas ini sangat kuno dan sangat rumit. Fang Yu duduk di depan permaisuri. Aku tidak menyangkal bahwa aku benar-benar ingin membunuhmu. Permaisuri berkata dengan ringan, karena, aku membutuhkan Chang Yu untuk duduk kokoh sebagai putra mahkota. Awalnya, Chang Yu sudah kokoh di posisi putra mahkota, tapi, penampilanmu membuat situasi berubah lagi. Terutama jika kamu diperhatikan oleh kaisar, maka aku akan menyingkirkanmu. Jadi kamu mengizinkan aku datang ke sini untuk membawa raja ke dalam guci. Kamu ingin membunuhku di wilayahmu. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Permaisuri memandang Fang Yu, wajahnya di balik kerudung tampak menunjukkan senyuman, dan berkata, tentu saja ini adalah salah satu pilihanku, dan salah satu pilihanmu. Karena aku memintamu untuk datang dan berbicara, tentu saja aku ingin mengakhiri masalah ini dengan cara yang lebih lembut. Bagaimana Anda mengatakan? Fang Yu meletakkan tangannya di atas meja dan berkata. Meskipun keduanya sangat dekat, permaisuri sepertinya masih tidak melihat penyamaran Fang Yu. Fang Yu sangat puas dengan ini. Tentu saja, ini bukan hanya kelebihan Xuan Ranqi. Setelah benar-benar menggabungkan tubuh roh Dao, penyembunyian aura Fang Yu sendiri sudah sangat sempurna. Selain itu, Ruyi Qinglian, dan penyamaran Xuan Ranqi. Memang tidak ada kekurangan. Satu-satunya hal yang mengejutkan Fang Yu adalah sepotong batu giok jiwa itu. Setelah Rong Dao meninggal, potongan giok jiwa ini masih dapat menjalankan perannya seperti biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Dia awalnya mengira bahwa giok jiwa adalah senjata ajaib untuk mengenali Tuhan, tapi sekarang sepertinya tidak demikian. Soul giok tampaknya ada secara mandiri, dan dapat memainkan perannya pada siapapun. Tubuh para pangeran ini tampaknya hanyalah daftar dari giok jiwa. Izinkan saya berbicara tentang mengapa saya harus membiarkan Chang Yu menjadi pangeran. Kata permaisuri. Fang Yu menyipitkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Faktanya, jelas bahwa tujuan menjadikan Chang Yu sebagai pangeran adalah agar dia naik tahta Tuhan dan menjadi kaisar. Permaisuri melanjutkan, besar, yang mulia dalam keadaan sehat dan berada di puncak. Bahkan jika Anda menjadi seorang pangeran, Anda harus menunggu bertahun-tahun sebelum Anda memiliki kesempatan untuk naik tahta, bukan? Fang Yu menyipitkan matanya, aneh. Yang mulia mungkin dapat mendeteksinya, mungkin tidak, kata permaisuri dengan tenang, tetapi yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa Chang Yu pasti akan dapat duduk di kursi Tuhan dalam waktu singkat. Maksudmu? Fang Yu menyamarkan ekspresi kagetnya. Kamu tahu maksudku. Mata permaisuri berkedip dengan cahaya dingin, jadi, hanya ada dua jalan di depanmu. Petik 2, mati atau, menjadi milikku. Fang Yu memandangi permaisuri di depannya, dan tidak berbicara. Meskipun permaisuri tidak mengatakannya dengan jelas, maksudnya sangat jelas. Chang Yu pasti akan bisa duduk di atas tahta. Ya Tuhan dalam waktu singkat. Artinya kaisar pasti akan mati dalam waktu singkat. Meski tidak disebutkan secara eksplisit, namun jumlah informasinya cukup banyak. Permaisuri di depannya ingin membunuh kaisar. Saya mengandalkan, perjuangan internal dinasti Shenhe lebih sengit dari yang saya kira. Ini adalah ras yang menegakkan hukum besi dan darah dan tidak mengakui hubungan darah. Ini adalah perbedaan terbesar antara mereka dan ras manusia. Fang Yu dengan emosi di hatiku. Ikuti saya, Anda dapat yakin bahwa saya akan memberikan semua sumber daya yang Anda inginkan. Permaisuri berkata lagi, Yang Mulia mungkin sangat optimis terhadap Anda, tetapi sekarang orang yang duduk di depan Anda adalah saya. Saya tidak punya pilihan, kata Fang Yu. Tidak, kamu juga bisa memilih untuk mati.
kata Permaisuri dengan dingin. Bagi Fang Yu, situasi saat ini sangat misterius. Tampaknya merupakan pilihan yang baik untuk menerima pendaftaran kaisar. Di satu sisi, dia bisa melihat apa yang ingin dilakukan Permaisuri selanjutnya dan bagaimana melakukannya. Di sisi lain, setelah Anda menjadi bawahan Permaisuri, lokasi buah suci seharusnya mudah diketahui. Adapun mengapa Permaisuri tidak melakukannya secara langsung. Fang Yu menduga itu karena takut pada Kaisar Shenhai. Fang Yu mengatakan sebelumnya bahwa Yang Mulia memberinya harta, dan Permaisuri pasti mempercayainya. Seorang pangeran yang menarik perhatian Kaisar tidak berarti dia bisa melakukannya dengan tangannya. Otak Fang Yu berputar cepat, tetapi di permukaan, dia berpura-pura ragu, wajahnya pucat. Permaisuri tidak terburu-buru, menatap Fang Yu dengan tenang, sedikit melepaskan tekanan. Oh, intimidasi semacam ini agak rendahan. Fang Yu mencibir dalam hati, tetapi di permukaan dia tiba-tiba mengertakkan gigi, sepertinya membuat keputusan besar. Aku bersedia mengikuti Permaisuri, kata Fang Yu. Kamu membuat pilihan yang bagus. Selanjutnya, aku akan meninggalkan perjanjian darah padamu, kata Permaisuri. Fang Yu mengangguk. Dengan Rui Qinglian dan Dadao Spirit Body, kontrak darah seperti apa yang baginya seperti bermain rumah-rumahan. Bas, Permaisuri mengangkat tangan kirinya, seputih batu giok, dan tiba-tiba meraih tangan Fang Yu. Fang Yu mengatur napasnya saat ini, menyatukan semua yang ada di tubuhnya, termasuk tubuh roh Dao. Tubuh roh Dao juga sangat patuh, dan tidak berinisiatif untuk muncul kali ini. Bas, cahaya merah melintas di lengan Fang Yu, tanpa kelainan apapun. Oke, setelah beberapa saat, Permaisuri melepaskan tangannya, tampak lega. Jelas, baginya, Rong Dao yang disamarkan oleh Fang Yu, masih memiliki ancaman tertentu. Permaisuri, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda, karena Anda memiliki kepercayaan diri yang begitu besar, mengapa Anda perlu mengeksekusinya secara rahasia? Bukankah cukup melakukannya secara langsung? Fang Yu bertanya. Waktunya belum tiba, kata Permaisuri dengan ringan. Dengan kata lain, selama waktunya tiba, Anda akan memiliki kekuatan yang lebih kuat dari Yang Mulia. Lalu mengapa Anda masih perlu memperjuangkan tahta ini? Fang Yu bertanya lagi. Permaisuri memandang Fang Yu dan terdiam beberapa saat. Mungkin mengingat dia adalah miliknya, dia masih berkata, hanya dengan naik tahta Tuhan, Anda dapat memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh dinasti Shenhai. Dan yang kuinginkan adalah kekuatan ini. Pernyataan ini agak kabur, tapi Fang Yu dengan cepat memahami arti Permaisuri. Yang dia inginkan adalah kekuatan untuk mengendalikan dinasti Shenhai. Apa yang dimiliki dinasti Shenhai? Beberapa di antaranya adalah sejumlah besar makhluk asing di bawah air. Ini mirip dengan pemikiran Fang Yu sebelumnya. Mereka semua ingin menggunakan sejumlah besar makhluk tingkat menengah dan rendah di dinasti Shenhai untuk mencapai hal-hal tertentu. Namun, Permaisuri sendiri sudah menjadi orang kedua di bawah Kaisar dan memiliki kekuatan yang besar. Tapi kenapa dia masih mengambil resiko besar, berpikir untuk membunuh Kaisar untuk merebut tahta? Dalam hal ini, pasti ada alasan yang lebih dalam. Tapi saat ini, mustahil baginya untuk menanyakan semuanya, dan sangat mustahil bagi Permaisuri untuk menjawabnya. Keluarkan buah suci yang kamu dapatkan di kota kuno. Permaisuri memandang Fang Yu dan berkata, mata Fang Yu bergerak sedikit, tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan buah suci berkulit hitam dan meletakkannya di depan Permaisuri. Permaisuri mengambil buah suci dan menatap lurus ke arah buah suci. Permaisuri, kapan waktu yang Anda sebutkan akan tiba? Fang Yu bertanya lagi dengan ragu-ragu. Apa maksudmu? Permaisuri memandang Fang Yu dan dengan lembut menjabat buah suci di tangannya. Dia tampak dalam suasana hati yang baik, dan sedikit pesona muncul di matanya. Permaisuri, berapa lama kita bisa mengumpulkan 6 buah suci? Fang Yu bertanya. Sesuai rencana awal, tidak akan memakan waktu lama, tapi hari ini terjadi kecelakaan. Permaisuri memandang Fang Yu, matanya menjadi dingin dan galak. Bas, giok jiwa berkilau di dahinya, dan tirai air muncul di depan Fang Yu. Di tirai air, seorang pria tampan muncul. Mata pria itu berbinar seperti bintang gelombang www.novelringan.com gelombang sangat mencolok. Hati Fang Yu tergerak. Ini, orang yang mengambil buah suci yang dikatakan Chang Yu, Zutian. Orang ini telah mengambil buah suci dari hutan bakau. Saya sedang mencarinya, kata Permaisuri dengan dingin.
Beraninya dia bertarung dengan kita demi buah suci. Fang Yu berpura-pura marah, dan berkata dengan marah, biarkan aku membunuhnya. Kekuatannya sangat kuat, kemungkinan besar kamu bukan lawannya. Kata permaisuri dengan ringan. Aku, permaisuri, berapa banyak buah suci yang kita miliki sekarang? Fang Yu bertanya dengan santai. 3, dan 2 ditinggalkan. 1 ada di tangan ras manusia Fang Yu, dan yang lainnya diambil oleh leluhur ini. Jawab permaisuri, karena mereka telah mengambil buah suci, mereka pasti ingin mengumpulkan 6. Kita harus mewaspadai mereka dan memegang erat 3 buah suci. Kata Fang Yu, 3 buah suci semuanya ditempatkan pada posisi yang sangat aman oleh saya, dan mereka tidak dapat berhasil. Permaisuri tampak mencibir dan berkata, langit leluhur ini sangat kuat, Fang Yu dari ras manusia itu juga sangat menakutkan. Kita masih harus lebih berhati-hati. Fang Yu berkata lagi, kedua orang ini adalah musuh utama kita. Permaisuri berkata dengan dingin, buah suci di tangan mereka akan diambil kembali dengan cara apapun. Lalu kenapa kamu tidak melakukannya? Fang Yu bertanya, saat buah suci terakhir muncul, mereka pasti akan berada di sana untuk memperjuangkannya. Saat itu, ini akan menjadi waktu terbaik untuk melakukannya, kata permaisuri. Bisakah kita menyelesaikan 2 orang ini? Fang Yu bertanya dengan sungguh-sungguh. Tenang, Yang Mulia, akan membantu kami. Di bawah tabir kaisar, sepertinya ada senyuman lagi, dan matanya sedikit menyipit. Mendengar kata-kata ini, hati Fang Yu bergerak sedikit saat dia melihat mata permaisuri yang jelas-jelas tersenyum. Di permukaan, hubungan antara permaisuri Shenhai dan Kaisar Shenhai cukup buruk. Situasi dalam keluarga kekaisaran dinasti Shenhai sungguh menarik. Tentu saja, apa yang dikatakan permaisuri belum tentu semuanya benar. Kaisar, apa yang bisa saya lakukan setelah itu? Saya tidak tahu. Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. Permaisuri memandang Fang Yu dan berkata dengan dingin, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat membantu saya mengetahui identitas pria bernama Sutian. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan dia berkata, oke, saya akan melakukan yang terbaik. Tapi ada Fang Yu dari ras manusia itu. Apa yang akan dilakukan permaisuri? Garis miring terbalik petik 2. Permaisuri perlahan berdiri, matanya bersinar dengan warna sedingin es. Kekuatan yang ditunjukkan oleh ras manusia Fang Yu telah menarik perhatian Yang Mulia, kata permaisuri. Jika Anda ingin mendapatkan kembali buah suci dari Fang Yu, Anda tidak boleh melakukannya dengan mudah. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Jangan cepat mendapatkan buah suci darinya, saya khawatir akan ada variabelnya. Fang Yu berpura-pura memasang ekspresi serius. Tenang, ketika buah suci terakhir muncul, dia pasti akan muncul. Permaisuri berkata dengan tenang, saat itu, mungkin tidak perlu merebut buah suci itu. Garis miring terbalik petik 2. Mendengar kalimat ini, suara Fang Yu matanya sedikit berkedip, dan bertanya, permaisuri, apa maksudmu dengan kalimat ini? Permaisuri melirik Fang Yu, lalu berbalik untuk melihat ke sisi lain. Saya akan berbicara dengan Anda di sini hari ini, dan Anda dapat kembali ke wilayah Anda, kata permaisuri ringan. Jelas sekali, dia tidak ingin menjawab pertanyaan Fang Yu. Fang Yu tahu bahwa dia tidak bisa bertanya lagi saat ini, jadi dia akan menerimanya begitu dia melihatnya. Lagi pula, setelah dia menerima kontrak darah, dia tidak lagi menjadi ancaman bagi permaisuri. Di mata permaisuri, Rong Dao, di depannya saat ini adalah orang yang tidak dapat disingkirkan. Jika ada yang tidak bahagia, ia bisa terhapuskan. Alasan mengapa permaisuri masih banyak bicara, mungkin hanya karena suasana hatinya sedang baik. Namun bagi Fang Yu, informasi berharga yang dikumpulkan partainya hari ini sudah cukup, dan sudah waktunya untuk pergi. Kaisar, kalau begitu aku akan kembali ke wilayahku. Fang Yu berdiri dan menundukkan kepalanya. Pergi, kata permaisuri tanpa berbalik. Begitu suara itu turun, tirai air tiba-tiba muncul di samping Fang Yu. Ini sebenarnya adalah sebuah portal. Fang Yu tidak ragu-ragu dan langsung melangkah ke portal. Segera, portal itu menghilang bersamanya. Di atas loteng, permaisuri masih berdiri diam, tak bergerak. Tampaknya sedang melihat istana megah di depan. Wang, kita akan mendapatkan kembali kendali atas dunia ini. Garis miring terbalik petik 2. Mata permaisuri bersinar dengan cahaya keemasan gelap. Titik. Fang Yu kembali ke wilayah itu dan langsung duduk di kursi tinggi di aula.
Baginya, pertemuan dengan permaisuri kali ini cukup sukses. Saya pikir saya akan berperang dan bahkan mungkin menghancurkan rencana awal. Tapi menurutku ternyata tidak lebih berhasil dalam membobol keluarga kerajaan dan mempelajari beberapa rahasia inti. Misalnya, rencana permaisuri, waktu buah suci terakhir, Del. Tentu saja, masih sedikit yang diketahui tentang Kaisar Shenhai. Kaisar Shenhai cukup misterius. Bahkan Kaisar pun tidak mau membicarakannya. Adapun permaisuri, juga sangat misterius. Nafas di tubuhnya pada dasarnya berbeda dari kebanyakan pangeran. Nafas semua pangeran di dinasti Shenhai berasal dari potongan batu giok jiwa di dahinya. Oleh karena itu, meskipun nafas mereka istimewa, tapi semuanya tidak bisa dipisahkan dari giok jiwa. Dan di dahi Kaisar, meski ada juga tanda giok jiwa, namun auranya tidak hanya berasal dari Soul Giok, tetapi juga aura yang lebih kompleks. Anda dapat dengan jelas merasakan nafas kuno dan dingin pada saat yang bersamaan. Nafas ini membuat Fang Yu sedikit familiar. Tapi itu cukup samar, saya tidak ingat di mana saya merasakannya. Selain nafas istimewa, rencana permaisuri saat ini juga menonjolkan ciri-ciri istimewanya. Sebagai orang kedua di dinasti Shenhai, dia tidak puas, dan ingin mempromosikan Chang Yu ke posisi pangeran, dan kemudian membunuh Kaisar. Untuk benar-benar menguasai dinasti Shenhai. Jika rencana ini murni untuk bersaing memperebutkan kekuatan yang lebih tinggi, rasanya tidak akan terlalu berisiko. Pasti ada alasan lain kenapa permaisuri melakukan ini. Setelah mengambil kendali dinasti Shenhai, apa yang ingin dia lakukan? Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, bukankah misi utama alien adalah menghancurkan sos kristal bumi? Dan permaisuri masih berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. Sepertinya dia tidak ingin mati bersama seluruh bumi. Bukankah dia masih sadar akan misinya? Fang Yu mengerutkan kening, bingung. Namun, meski banyak keraguan, waktu untuk mendapatkan jawabannya tidak lama lagi. Menurut permaisuri, ketika buah suci terakhir muncul, banyak hal akan terjadi. Dia akan bertindak atas nama Kaisar, dan orang lain yang memegang buah suci, seperti Zhu Tian dan Fang Yu, juga akan mengambil inisiatif untuk muncul. Buah suci ke-6, Fang Yu sedikit menyipitkan mata. Wajahnya serius. Saat ini, ia hanya memegang satu buah suci di tangannya. Pria bernama Zhu Tian memiliki satu di tangannya, dan dinasti Shenhai memiliki 3. Saat buah suci terakhir muncul, dia harus memastikan untuk menyedot semua buah suci. Zhu Tian, garis miring terbalik petik 2. Kemunculan pria ini muncul di tirai air yang baru saja dipanggil permaisuri. Dari luar, Fang Yu benar-benar tidak melihat siapapun. Dan mata pria yang paling membuat Chang Yu terkesan, benar-benar bersinar seperti bintang. Kelihatannya sangat tidak normal. Pria ini, Fang Yu duduk di kursi tinggi gelombang www.novelringan.com gelombang mengistirahatkan dagunya dan memikirkannya. Aku dengar kamu bertemu ibuku, apakah kamu tidak menunjukkan apa-apa? Garis miring terbalik petik 2. Setelah beberapa saat, suara Chang Yu terdengar melalui segel jiwa di telinga Fang Yu. Bukan saja aku tidak mengungkapkan barang-barangku, sekarang aku juga seorang jenderal ratu ibumu. Fang Yu tersenyum. Apa? Chang Yu tertegun. Sederhana sekali, karena aku membunuh beberapa pangeran berturut-turut, yang menyebabkan ibumu gelisah, takut aku akan mengambil putra mahkotamu. Fang Yu berkata dengan ringan, jadi dia memanggilku. Diintimidasi dan dibujuk. Pada akhirnya, saya menandatangani kontrak darah dan menjadi anggota mulia grup Anda. Garis miring terbalik petik 2. Akta darah. Chang Yu bahkan lebih terkejut lagi. Fang Yu tidak berbicara. Dia baru saja melihat kontrak darah tertinggal di tubuhnya. Itu adalah tanda sederhana. Setelah memasuki tubuh, karena penindasan yang disengaja oleh Fang Yu, itu tidak dihilangkan. Tetapi jika tanda ini ingin dihilangkan, itu hanya masalah pemikiran Fang Yu. Baik itu Ruyi Qinglian atau tubuh roh Dao, mereka dapat dengan mudah dihilangkan. Sekarang kami benar-benar satu kelompok. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan setelahnya? Chang Yu bertanya dengan rasa gentar di dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa sekarang dia telah sepenuhnya menjadi alat. Tidak peduli di sisi mana dia berada, situasinya sangat berbahaya, dan jika dia mengambil langkah yang salah, dia akan mati. Dan dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Karena tidak peduli itu Fang Yu, Kaisar,
atau kaisar, tidak ada Changyu miliknya yang bisa menyinggung perasaannya. Aku bilang, kamu tidak perlu panik. Fang Yu bisa merasakan suasana hati Changyu dan berkata dengan ringan, tidak peduli apa yang terjadi nanti. Kamu hanya perlu selalu mengikuti perintahku, aku bisa melindungimu dari kematian. Garis miring terbalik petik 2. Jika Anda tidak bodoh, Anda harusnya sangat jelas bahwa sekarang seluruh dunia dapat menyelamatkan hidup Anda, dan hanya saya yang bersedia menyelamatkan hidup Anda. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Adapun Kaisar, jangan punya ilusi apapun. Penghinaan keluarga kerajaanmu terhadap darah, benar-benar membuka mataku. Garis miring terbalik petik 2. Garis miring terbalik petik 2. Aku ingin tahu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Changyu. Jika semuanya berjalan baik, tentu saja untuk membersihkan permaisuri dan yang agung dan membiarkanmu duduk di kursi Tuhan. Fang Yu berkata dengan wajar. Tapi mereka, Changyu terdiam. Senhai Agung dan Permaisuri, di matanya, itu adalah keberadaan seperti dewa. Meskipun Fang Yu juga sangat kuat, dia selalu merasa sedikit tidak realistis untuk menyelesaikan dua dewa besar ini. IQ Anda tidak tinggi, izinkan saya menjelaskan situasi saat ini kepada Anda. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, situasi saat ini adalah ayahmu, Kaisar Senhai, masih mundur. Ini sangat misterius, dan aku belum mengetahui pemikirannya. Garis miring terbalik petik 2. Tetapi ibu ratumu telah memutuskan untuk menyerang Kaisar setelah mengumpulkan 6 buah suci. Setelah membunuh Kaisar, dia akan mengangkatmu ke takhta Tuhan. Garis miring terbalik petik 2. Adapun rencanaku, adalah untuk mendapatkan keuntungan dari para nelayan dalam pertarungan di antara mereka seperti ini. Dengarkan kata-kata Fang Yu, hati Changyu menjadi semakin bingung. Bunuh Kaisar dan duduklah di kursi Tuhan. Memikirkan adegan itu, dia merasakan kepanikan di dalam hatinya. Itu saja, ada hal lain yang harus aku tangani. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yu berhenti berbicara dengan Changyu dan berdiri. Dia memisahkan Suan Ranqi dari tubuhnya. Dengan cara ini, Rong Dao dipisahkan dari Fang Yu. Fang Yu meminta Rong Dao ini untuk duduk di kursi yang tinggi, memejamkan mata, dan tampak sedang berkultivasi. Nafas, kekuatan jiwa giok, semuanya normal. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya, membuka portal, meninggalkan wilayah itu, dan kembali ke ibu kota utara. Saat itu di pagi hari ketika aku kembali ke mansion, Fang Yu datang langsung ke rumah Jirumei, ingin melihat situasi kultivasinya. Tersedia di lobi di lantai pertama. Dia melihat sosok lain, itu adalah Qi Ruoxing. Fang Yu menggunakan Ruyi Qinglian untuk menghapus tanda Qi Ruoxing yang ditinggalkan oleh suku Tian Falcon di tubuhnya. Tapi sekarang, dia telah pulih dengan baik dan kulitnya sangat bagus. Ketika Fang Yu masuk ke gerbang, Qi Ruoxing sedang duduk dan berbicara dengan Jirumei. Fang Xian, Fang Yu. Jirumei melihat Fang Yu terlebih dahulu dan segera berdiri. Tubuh Qi Ruoxing terkejut, diikuti dengan bangkit dan menatap Fang Yu. Fang Yu. Tuan, mata Qi Ruoxing sedikit memerah, lututnya ditekuk, dia hendak berlutut. Fang Yu sedikit mengernyit, mengangkat tangan kirinya, dan mendukung Qi Ruoxing dengan energi aslinya. Terima kasih kepada Tuan Fang Yu, karena telah menyelamatkan hidupku. Qi Ruoxing tersedak dengan mata basah. Dia sangat jelas, tanpa Fang Yu, dia pasti akan dianggap sebagai antek suku Sky Falcon, bersama seluruh keluarga Qi. Dikepung dan dibunuh oleh sekelompok biksu keluarga yang marah itu. Tapi keluarga Qi pantas mendapatkannya. Ayahnya masih memiliki banyak orang tua. Memang benar, di saat yang paling sulit, dia memilih untuk mengkhianati dan menjadi anjing pelarian Sky Falcons. Memberikan intelijen kepada Sky Falcons secara langsung mengganggu kekuatan tempur gabungan keluarga ibu kota utara dan membunuh banyak orang rakyat. Tuduhan seperti itu. Tidak peduli berapa banyak hukuman yang Anda dapatkan, itu seharusnya. Tubuhmu seharusnya pulih dengan baik. Fang Yu bertanya. Qi Ruoxing menundukkan kepalanya dan menjawab. Fang Yu mengangguk, dan tidak bertanya lagi. Dia kemudian mendengar tentang situasi keluarga Qi dari Su Changge. Seluruh keluarga diledakkan menjadi reruntuhan oleh keluarga yang marah sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Adapun kelompok anggota inti itu, termasuk Patriark Qi Hongshan, semuanya telah dihapuskan. Pergi ke penjara. Saat ini, dia seharusnya belum mati, dikurung di penjara oleh aliansi surgawi.
Akhir dari keluarga Qi ini mungkin sangat menyedihkan bagi Qi Ruoxing, tetapi tampaknya masih terlalu baik hati bagi banyak keluarga yang telah menjadi korban keluarga Qi. Tentu saja, Fang Yu tidak pernah berpikir untuk berpartisipasi dalam masalah ini dari awal hingga akhir. Apapun hasilnya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Adapun Qi Ruoxing, dia juga memberi pilihan. Karena Qi Ruoxing masih terlihat di mansion sekarang. Pilihan Qi Ruoxing juga sangat jelas. Tuan Fang, Anda sebaiknya duduk dulu, jangan berdiri, kata Ji Rumei. Fang Yu melirik alis Jiru, baru saja hendak berbicara. Maaf, aku tidak terbiasa mengubah mulutku, kata Jiru sambil tersipu. Aku selalu merasa memanggil namamu secara langsung, sepertinya tidak terlalu baik. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Kamu tidak perlu memanggil namaku secara langsung, satu kata saja sudah cukup, kata Fang Yu. Yu, Ji Rumei berkata ragu-ragu, pipinya memerah. Disebut demikian, sepertinya terlalu dekat lagi. Qi Ruoxing menatap wajah Ji Rumei dan wajah Fang Yu yang sedikit tersenyum dengan mata yang aneh. Menyembunyikan jejak kesepian. Kesepian ini hilang dengan cepat. Qi Ruoxing tahu sejak awal bahwa dia dan Fang Yu sama sekali tidak mungkin. Apalagi setelah kecelakaan di keluarga Qi, mentalitasnya ditempatkan pada posisi yang sangat rendah. Dia sekarang, itu hanya seorang pelayan di rumah Fang Yu. Kekaguman pada Fang Yu, saya hanya bisa menyimpannya di hati saya di masa depan. Bagaimana kabarmu berlatih? Fang Yu bertanya. Untungnya, saya merasa sangat baik, jawab Ji Rumei. www.novelringan.com Seng Sui mengatakan bahwa sudah ada aliran nyata di meridian saya. Garis miring terbalik petik 2. Oh, maka maksudmu kamu telah memasuki periode pemurnian Qi dengan lancar, dan kamu berada di alam yang sama denganku. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, garis miring terbalik petik 2. Kenapa? Bagaimana bisa, kata Ji Rumei terkejut. Saya mengatakan yang sebenarnya, saya memang berada dalam kondisi yang sama dengan Anda. Fang Yu tertawa, hanya saja 10.000 lebih tinggi darimu. Garis miring terbalik petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu tiba-tiba merasakan napas yang tidak dapat dijelaskan. Fang Yu, bisakah kamu bertemu denganku? Garis miring terbalik petik 2. Suara tua terdengar di telinga Fang Yu. Fang Yu akrab dengan suara dan nafas ini. Itu adalah pria Tao yang misterius. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia segera menjawab, ya, datang ke sini langsung. Garis miring terbalik petik 2. Setelah berbicara, dia berkata kepada Ji Rumei dan berbalik untuk pergi. Lantai atas bangunan bambu. Tidak lama setelah Fang Yu kembali, sesosok muncul di depannya. Itu adalah Tao Surga. Pada saat ini, Tao Tianji memiliki penampilan yang sama seperti sebelumnya, memakai kacamata dan membawa buku besar itu. Minum teh. Fang Yu berjalan ke meja kopi dan berkata, tidak perlu, saya hanya datang ke sini untuk memberi Anda beberapa informasi. Kata Tao Tianji, apa pesannya? Fang Yu segera menjadi serius dan bertanya, tentang buah suci dan kristal sumber. Pendeta Tianji berkata perlahan, katakan. Fang Yu duduk dan berkata, setahu saya, buah suci ke-6 akan muncul dalam waktu setengah bulan. Kata Tao Tianji,